seperti itu. Kemudian satu lagi ya, kita ini memang seharusnya di 2018, 2019 itu anggaran dasarnya sudah disempurnakan ya. Misal ya, salah satu ini juga kepentingannya demi kewibawaan dan kebersamaan di organisasi kita. Misalnya pada saat laporan pertanggungjawaban. Di kita kan belum dibuat mekanisme ya. Untuk LPJ itu siapapun para peserta, para anggota itu punya hak untuk menyampaikan pemikirannya, kritikannya, ya penolakannya. Yang idealnya ini juga sudah harus diatur, ya. Ini disampaikan melalui ketua-ketua Pengwil, ya. Ketua-ketua Pengwil lah yang diberikan kesempatan untuk mengevaluasi, menilai, kemudian memutuskan tentang laporan pertanggungjawaban keuangan, laporan pertanggungjawaban berbagai kegiatan yang telah, yang sedang, dan yang tidak bisa dia laksanakan. Program lah. Ya, program. Nah, dan hal lain. Nah, sampai dengan ketua Pengwil itu bisa menyatakan menolak, menyatakan tidak percaya, kemudian memerintahkan untuk dibentuk tim, ya, mengaudit dan sebagainya. Nah, corongnya ada di 33 ketua-ketua Pengwil. Kalau sekarang kan tidak, siapa saja. Jadi sekarang ini sudah seperti kita itu organisasi kemasyarakatan, ya. Ormas. Yang dikhawatirkan oleh kawan-kawan di pengurus pusat itu adalah pada saat laporan pertanggungjawaban, karena semua nanti akan menyerang. Terus apa yang akan mereka antisipasi? Mic-nya yang diumpetin atau dijaga oleh yang badannya besar-besar, ya, sehingga akhirnya terjadi tarik-tarikan. Nah, tarik-tarikan nanti ribut, terus dideadlockkan, terus dianggap itu selesai. Tidak bisa. Kita ini mesti sama-sama saling bisa menghargai, ya. Jadi hak itu seharusnya diatur. Kenapa tidak diserahkan kepada ketua Pengwil untuk menyampaikan evaluasi dan seterusnya? Jadi itu anggaran dasarnya mesti dirubah. Berarti anggaran rumah tangganya harus dirubah. Berarti maksud Bang Eki, sebelum masuk ke Kongres, rapat anggota dulu menyampaikan ke Pengda. Betul. Pengda rapat gabungan menyampaikan ke Pengwil. Betul. Nah, Pengwil nanti pada saat Kongres baru disampaikan semua apa yang dari ya, anggota. Betul. Sama seperti ketua umum juga, ya. Ini saya mohon maaf ya. Pada tahun 2016 Kongres di Palembang, saya tidak ikut di barisan pengurus pusat, walaupun saya pada saat itu adalah salah satu ketua bidang. Nah, saya sempat dikomplain sama Pak Badar, Anda harus ada di depan, Rifki. Saya bilang, Pak, LPJ itu saya tidak tahu. Setidaknya, seharusnya ketua umum, sebelum menyampaikan LPJ itu adalah LPJ kepengurusan, itu di rapat pleno kan. Ya, di rapat pleno kan, disampaikan, sehingga sama-sama kita memahami. Nah, seharusnya, yang periode sekarang, Yolita juga begitu. Jadi sebelum LPJ itu disampaikan di dalam Kongres, ya, Kongres luar biasa, itu diplenokan dulu secara internal di pengurus pusat. Sehingga itu adalah LPJ hasil keputusan pengurus pusat periode 2019-2022. Nah, gitu. Kalau melihat permasalahan yang saat ini terjadi kan, seperti yang tadi saya bilang, ini bilang melanggar, ini bilang melanggar. Dua kubu ini sama-sama ngotot, oh saya taat asas, kami taat asas, taat ADART, situ kali yang langgar. Nah, kalau dari kacamata Bang Eki itu gimana sih sebetulnya permasalahan ini sampai ini awal kusut-kusutnya? Awal permasalahan ya, tapi mungkin bukan awal sih ya, mungkin sebelum-sebelumnya juga. Kalau saya bilang awalnya dari 2017, wah salah saya nanti ngomongnya beda lagi. Tapi paling tidak dari RP 3YD yang dilaksanakan di Batu Malang, Jawa Timur, bulan November tahun 2021, ya. November 2021. Nah, sekarang kalau kawan-kawan buka anggaran rumah tangga, ya, di pasal 43 tentang RP 3YD, di situ disebutkan RP 3YD atau rapat pleno pengurus pusat yang diperluas 6 bulan sebelum berakhirnya periodisasi, ya, itu dinamakan dengan prakongres. Nah, kalau RP 3YD Batu Malang itu bulan November, ya, sementara periode kepemimpinan
Mbak Yualita ini berakhir bulan Mei tahun 2022 ya, kan November ya, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei ya. Berarti pas 6 bulan. Nah, harusnya RP3YD di Batu Malang itu adalah prakongres, bukan RP3YD. Bukan RP3YD. Memang ya diamanahkan RP3YD itu minimal dilaksanakan 1 kali dalam 12 bulan. Nah, karena tahun sebelumnya ya, tahun 2020 ya, ada COVID ya, ada COVID. Tetapi 2020 ya, 2021 itu kan sudah mulai mereda. Landai, ya, sudah mulai melandai. Nah, buktinya apa? RP3YD bulan November di Batu Malang itu dihadiri kurang lebih 2.000 orang peserta. Kenapa itu tidak dijadikan prakongres? Ya kan? Nah, itu kesalahan fatal yang pertama. Saya tidak tahu apakah ketua-ketua Pengwil teriak atau tidak, ya. Kemudian Dewan Kehormatan Pusat teriak apa tidak, ya, atau ikut, itu kan dengan ya saya anggap itu kekilafan lah ya, kesalahan gitu kan, membiarkan kesalahan itu. Apakah ini dilakukan secara bersama-sama gitu ya? Saya tidak tahu karena waktu di Batu Malang kebetulan saya tidak bisa hadir ya. Terus ya juga termasuk para senior-senior. Jadi akhirnya dari situlah berangkatnya sampai dengan hari ini. Jadi kalau ditanya tadi, ini siapa yang salah sebenarnya? Yang salah itu kita semua. Ya, saya termasuk salah, kita semua anggota termasuk salah ya. Para ketua-ketua Pengwil terlebih lagi. Kalau saya tidak ada masalah, saya sebutkan mereka juga melakukan kesalahan. DKP apalagi sudah terjadi permasalahan yang semakin meruncing, yang seharusnya diantisipasi oleh DKP ya. Kan ada Mas Adrian, mantan ketua umum. Apa sulitnya sih memanggil Yualita? Kalau sudah ada indikasi pelanggaran, kenapa tidak disidang? Kenapa tidak dipanggil? Ya, ini hal yang saya kira cukup krusial. Ingat, waktu unjuk rasa di Bundaran HI, ya, dulu. Saya sampaikan saja di sini. Ya. Waktu itu ya, Kang Herdi Mansah, Ketua Pengwil DKI, ya, atas desakan dari beberapa kawan-kawan. Jadi desakan itu bukan saja untuk kasusnya Mbak TP ya di Indonesia Timur, tidak. Ada waktu itu juga kasus di Sumatera Barat ya. Nah, di daerah Bukit Tinggi, kemudian ada di beberapa daerah lain yang juga muncul tentang adanya indikasi kriminalisasi terhadap notaris. Kemudian rapatlah pengurus harian Pengwil, dan kemudian waktu itu saya yang ditugaskan sama Kang Herdi untuk menjadi koordinator. Nah, kemudian saya sampaikan, bawalah Bang Safran. Nah, kemudian kita bawalah yang lain-lain. Dan di situ juga terlibat juga Ruli Iskandar. Secara khusus waktu itu tugasnya untuk menjaga kebersihan ya. Dia membawa petugas kebersihan, Bang Ruli itu. Kemudian ada beberapa lagi, Bang Ijul itu bawa, kalau tidak salah Dewi Tenti ya, ambulan dan lain-lain gitu kan. Nah, jadi setelah kejadian itu saya dipanggil di sidang ya oleh PPINI dan akan dikenakan sanksi. Nah, di situ beberapa senior ya, terutama Pak Badar ya, menyebutkan ya, ini bukan kesalahan. Jadi tadinya dia bilang, oh nggak bisa, notaris ini begini, ini mempermalukan harkat dan martabat. Nah, terus di perdebatan itu saya tidak boleh bicara. Jadi biar mereka menyelesaikan. Dan akhirnya pada saat itu selesai ya, kita bersalam-salaman. Walaupun saya sudah siap ya, apapun sanksi yang akan dijatuhkan kepada kami gitu ya, dari DKI terutama saya, Kang Herdi, kemudian ada ya, kita turun ke jalan, kita siap untuk menerima sanksi itu. Tapi alhamdulillah dibela. Pak Badar terutama sekali bilang ya, dia bilang, siapa lagi yang akan membela kawan-kawan kita kalau bukan kita sendiri? Apa kita hanya menonton di balik kantor dengan ruangan ber-AC dingin dan mewah, melihat ya kekisruhan, adanya indikasi kriminalisasi terhadap rekan-rekan kita. Ini yang pertama kesalahannya, bro, ya, di RP3YD Batu Malang bulan November tahun 2021.